Duh, maaf ya, aku telat. Sini, duduk dulu. Emang kamu udah dari mana bisa telat gini? Aku tadi udah dari gudang. Terus di gudang lagi hektik-hektiknya lagi. Mana ada pesanan yang mendadak lagi. Bagus dong, produk kamu makin rame. Rezeki kamu nih. Iya sih, bagus. Cuman aku masih bingung. Walaupun produksinya stabil, terus pelanggan lokal aku lumayan, tapi rasanya kayak stagnan di situ-situ aja deh. Kalau produknya makin rame, kita juga butuh strategi baru. Kamu udah coba ekspor produk kamu belum? Sempet sih, bahkan ada calon pembeli dari luar tanya-tanya lewat Instagram. Cuman ekspor kan buat perusahaan besar, mana mungkin pelaku UMKM seperti aku bisa. Kayaknya kamu harus coba deh. Apalagi produk kamu bagus, handmade, eco-friendly juga lagi. Iya sih, bisa. Walaupun produk aku bagus-bagus, cuman aku tuh masih bingung. Kayaknya ribet sih buat ngelakuin ekspor. Mana bingung lagi mulainya dari mana. Dan dokumennya banyak yang harus dipersiapkan. Kata siapa? Sekarang kan udah ada internet. Gimana kalau kita lihat prosedur ekspor buat UMKM? Sini biar aku tunjukin videonya. Boleh tuh. Hai UMKM hebat, pernah kepikiran buat produk kamu terkenal dan go internasional? Tapi kamu bingung harus mulai dari mana dan kamu merasa kalau ekspor itu rumit. Faktanya, ekspor itu tidak serumit yang kamu bayangkan. Dengan informasi yang tepat dan langkah yang terarah, UMKM pun bisa ekspor dengan mudah. Apalagi makin kesini pemerintah juga makin banyak loh mendukung para UMKM untuk go internasional. Nah, video ini cocok banget buat kamu karena kita akan membahas apa saja perizinan yang diperlukan untuk menjadi eksportir, bagaimana cara mendapatkan buyer dari luar negeri, dan apa saja tahapan dalam melakukan ekspor. Sebelum melakukan ekspor, pastikan dulu perusahaan kamu sudah memenuhi beberapa persyaratan dasar. Yang pertama, berbentuk badan usaha, seperti PT, CV, firma, ataupun PT perorangan. Nah, jika usaha kamu belum berbentuk badan usaha, kamu dapat mendirikan PT perorangan, karena PT perorangan ini dapat didirikan oleh satu orang saja tanpa besaran modal minimal. Dan juga pendiriannya sangat mudah loh, bisa dilakukan sendiri secara online tanpa perlu ke notaris. Selanjutnya, pastikan usaha kamu memiliki NIB atau nomor induk berusaha. Nah, cara daftarnya gampang, dapat melalui website OSS di oss.co.id. Dan yang terakhir, pastikan juga usaha kamu sudah memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Dan perlu diperhatikan juga, barang yang akan kamu ekspor itu tidak termasuk dalam kategori barang yang dilarang ataupun dibatasi ekspornya. Untuk daftar lengkap barang yang termasuk kategori ini, dapat kamu lihat di situs berikut. Nah, kemudian gimana sih cara kita mendapatkan pembeli dari luar negeri? Yang pertama, dapat melalui website resmi dari pemerintah, yaitu inaexport.id, dan juga dapat melalui website umum seperti Etsy, Alibaba, dan Amazon. Nah, setelah semua persyaratan kamu penuhi, sekarang kita masuk ke tahapan melakukan ekspor. Pertama, kamu harus melakukan komunikasi dengan pihak importir, yang kemudian kalian melakukan kesepakatan dengan pembuatan kontrak. Nah, kontrak ini disebut juga dengan sales kontrak, yaitu kontrak jual beli antara eksportir dan buyer. Dokumen sales kontrak ini harus disiapkan oleh pihak eksportir, yang isinya mengenai syarat-syarat pembayaran dan barang yang akan dijual, seperti harga, deskripsi barang, jumlah, cara pengangkutan, dan pembayaran asuransi. Kemudian, pembeli harus mereview dokumen tersebut dan kalau mereka setuju, maka mereka akan menandatanganinya sebagai konfirmasi order. Meskipun beda negara, mereka tetap bisa tanda tangan kontrak secara online menggunakan fitur yang namanya DocuSign. Nah, setelah sales kontrak ditandatangani kedua belah pihak, maka pihak eksportir perlu melakukan pengepakan barang dan menghubungi pihak logistik.
Pada tahapan ini, pihak eksportir perlu melakukan pengepakan barang yang sesuai order dari pihak buyer, sebagaimana yang tercantum dalam sales kontrak. Nah, pengepakan barang ini perlu dibersamai dengan dibuatnya dokumen, commercial invoice, dan packing list, di mana dokumen ini berisi mengenai informasi barang yang akan dikirimkan. Untuk pengiriman barangnya, tergantung barangnya apa dan mau dikirim kemana. Bisa lewat laut, udara, ataupun darat. Nah, kamu gak usah pusing-pusing bawa barangnya sendiri ke pelabuhan. Kamu tinggal menghubungi aja yang namanya forwarder atau jasa ekspedisi. Forwarder inilah yang akan membantu untuk berkoordinasi dengan yang punya kapal, membawa barangnya ke pelabuhan, dan juga bisa bantu urus dengan pihak bea cukai. Setelah barangnya siap untuk dikirimkan, selanjutnya kamu perlu mengurus dokumen kepabeanan ke pihak bea cukai. Yang pertama, kamu perlu mengisi formulir dari bea cukai yang namanya PEB atau Pemberitahuan Ekspor Barang. Karena jika tidak ada PEB berarti ekspor kamu itu ilegal. Nah, selanjutnya pihak bea cukai akan mengecek apakah barang yang mau kamu ekspor itu barang yang dilarang, dibatasi, atau bebas ekspor. Dan yang terakhir, pihak bea cukai akan mengecek apakah kamu sudah bayar bea keluar atau belum. Karena ini adalah bagian dari pendapatan negara. Tapi ini pun tidak semua barang terkena bea keluar, hanya produk-produk tertentu saja yang kena bea keluar, yaitu kulit, kayu dan kerajinan kayu, biji kakao atau coklat, minyak sawit CPO dan turunannya, serta mineral kecuali yang sudah diolah. Kemudian, bukti pembayarannya kamu kirimkan ke pihak forwarder untuk ditunjukkan ke pihak bea cukai. Setelah kamu mengurus dokumen kepabeanan, selanjutnya melakukan pemuatan barang dan proses pengiriman. Nah, pada tahap ini pihak ekspedisi akan datang ke gudang kamu untuk mengambil barang dan mengantarnya ke pelabuhan. Mereka akan memuat barang dan juga menyerahkan bukti kepemilikan barang atau bill of lading serta dokumen pengapalan lainnya. Proses pengiriman ini bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tergantung dikirimnya kemana. Nah, setelah barangnya dimuat dan sudah dikirimkan, kemudian dokumen-dokumen yang sudah kamu siapkan seperti bill of lading, commercial invoice, packing list, kamu kirimkan ke pihak importir agar pihak importir bisa mengambil barangnya setelah sampai di negara tujuan. Setelah barang tersebut sampai, maka pihak importir bisa langsung mengeluarkan barang dengan menggunakan dokumen-dokumen yang sudah mereka terima. Nah, udah sampai nih kita ke tahapan yang terakhir, yaitu menyelesaikan mekanisme pembayaran, baik itu menggunakan bank ataupun langsung dengan pihak importir. Jika pembayarannya menggunakan letter of credit atau LC, maka setelah barangnya dikirimkan, kamu perlu men-scan bill of lading-nya untuk ditunjukkan ke pihak bank untuk mencairkan uangnya. Nah, itu dia tahapan-tahapan dalam melakukan ekspor. Mudah kan? Tidak serumit yang kamu bayangkan. Dan perlu kamu ingat, kalau ekspor itu bukan hanya untuk perusahaan besar, tapi juga buat UMKM kayak kamu. Kuncinya mau belajar, punya produk berkualitas, dan sabar dalam prosesnya. Nah, gimana? Sekarang udah ngerti kan cara ngeekspor barang ke luar negeri? Prosedurnya nggak seribet itu. Iya nih, ternyata gak seribet itu ya ngelakuin ekspor. Semoga produk yang aku ekspor nantinya bisa go internasional. Teman-teman, bagi kalian para pelaku UMKM, ternyata melakukan ekspor tidak seribet yang kalian bayangin loh. Maka dari itu, mari kita melakukan ekspor bersama.